Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita bicarakan kali ini? Kita akan mendatangi para calon mahasiswa PPG Prajabatan. Mereka banyak bertanya dan kita akan mencoba untuk menjelaskan supaya tidak menjadi galau di antara mereka. Nah, narasumber kita adalah Bapak Dr. Romi Siswanto, MSc. Beliau adalah dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Lama tak Alhamdulillah jumpa. baik, sehat walafiat dan tentunya kita memang harus sehat. Nah, Amin. ini sebelum kita mulai, kita himbau supaya para calon mahasiswa itu berkolaborasi dengan Suyanto.id dengan cara klik subscribe supaya channel kita ini bisa diakses dan bisa eksis dengan cara semakin banyak subscriber, Dr. Romi. Nah, marilah kita awali. Nah, dari pertanyaan itu, yang pertama ialah ketika yang sudah lulus doktoran itu sudah lapor ke perguruan tinggi yang akan menjadi tempat pendidikan PPG Prajabatan. Sudah lapor, sudah ngisi macam-macam. Tetapi di SIM PKB mereka, di akun mereka, itu namanya nggak ada. Itu masalah nggak? Gimana ini jawabnya? Terima kasih, Prof. Jadi dengan kasus yang seperti itu, dengan kondisi mereka sudah dinyatakan lapor diri ke perguruan tinggi, saya pikir itu tidak ada masalah karena informasi awal itu yang sudah disampaikan ke perguruan tinggi itulah status saudara. Jadi saudara nanti insya Allah tetap berhak mengikuti pendidikan profesi guru, Prof. Ya, 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 ya. Jadi, saudara, ketika sudah daftar mengisi fakta integritas di perguruan tinggi masing-masing yang menjadi tujuan untuk pendidikan, nggak usah galau. Walaupun di akun SIM PKB kalian nggak ada nama saudara, misalkan tentang pendaftaran itu, mungkin saja memang informasi pendaftaran adanya ya di perguruan tinggi, bukan di akun SIM PKB, saudara. Nah, berikut ada pertanyaan berikut. Apakah boleh pindah jurusan ketika kuliah di PPG? Saya kira nggak boleh ya. Tapi kalau yang saya menjawab kan nggak dipercaya. Harus dijawab Dr. Romi. Gimana? Tidak boleh, Prof. Itu kan mereka sudah waktu awal pendaftaran sudah di blocking itu kan untuk terkait dengan linearitas. Mereka mau pindah kemana gitu loh. Kalau misalkan untuk dia kan sudah dibatasi dengan linearitas Ya, dan itu tidak bisa pindah-pindah sembarangan gitu, Prof. ya, dan lagi pula wawancaranya kan juga sudah ke Sesuai, jurusan yang dia iya, daftar sesuai itu. dengan jurusan yang dia pilih gitu. Ya, ya, oh Tesnya sesuai dengan beda. Itu kan nggak mungkin. Jadi saudara yang mau pindah jurusan jangan bermimpi untuk itu. Jadi memang saudara sudah mendaftar di jurusan sesuai linearitasnya, sesuai wawancaranya, sesuai isi kalian dulu itu, tentu nggak bisa pindah ke jurusan lain yang tidak ada bukti apa-apa bahwa saudara hebat di jurusan yang saudara inginkan untuk pindah itu. betul, Kemudian Prof. pertanyaan berikutnya, eh, di beberapa universitas, mahasiswa calon PPG ini bertanya kepada Suyanto.id, bagaimana ini? Kok harus asrama? Asramanya cukup mahal, kata dia. Antara lain 1 bulan, misalkan saja dipatok 375.000 1 bulan untuk asrama. Kemudian untuk makan, untuk catering 50.000 per hari. 3 kali makan ya. Wah, berarti itu akhirnya jatuhnya kan 1,5 juta ditambah 375.000 ya sebulan. Gimana nih, Dokter Romi? Ya, memang beberapa hal kemarin banyak disampaikan, ada keluhan-keluhan dari beberapa mahasiswa melapor gitu, ada LPTK yang mewajibkan dengan pola pendidikan
profesi guru berasrama. Memang sebenarnya bahwa setelah di dalam juknis itu memang tidak diatur sih Prof untuk berasrama. Cuma kan dikembalikan lagi mungkin ke kearifan lokal dari LPTK masing-masing, mungkin memang niatnya yang lebih mulia gitu ya, pembentukan karakter, terus pembentukan komunitas sosial, pembelajaran mereka gitu. Itu kan penting Prof kalau misalkan di asrama mereka bisa apa namanya belajar berkelompok segala macam, itu kan bisa menyelesaikan masalah lebih cepat gitu ya. Kalau misalkan dibanding dengan mereka ini sih pengalaman-pengalaman yang memang kita lakukan. Dan juga kalau perbandingan kalau biaya sekarang mana ada biaya misalkan penginapan itu yang 375, yang 400 atau yang 500.000 gitu sebulan. Saya pikir daerah Jogja agak sulit tuh Prof kalau melihat harga semurah itu gitu ya, kalau misalkan nggak diambil saya pikir itu ya nggak tahu ya, teman-teman juga kurang bijak untuk menyikapi itu. Ya kalau masalah makan kalian hitung saja berapa makan, dan juga lapor juga saja kalau misalkan memang mereka misalkan puasa gitu Senin Kemis, lapor ke kampus, pasti kampus akan ada beberapa hal pertimbangan yang memang bisa dikabulkan gitu Prof. Ini sih Ya, berdasarkan pengalaman ya Prof sebelum-sebelumnya Prof. ya, memang asrama itu kan bagian dari pendidikan profesi itu. Jadi untuk mengembangkan karakter, saya kira. Dan ini yang menjadi persoalan sebetulnya, yang sangat persoalan itu biaya asrama. Ini terutama bagi yang rumahnya dekat-dekat kampus juga ada katanya. Mengapa harus ke asrama? Nah, itu saya kira otonomi perguruan tinggi masing-masing. Betul Prof, iya Prof. Tentu di kebijakan kementerian kan tidak ada itu ya. Tidak ada, di kementerian tidak ada. Ya, Di Juknis pun tidak diatur untuk ya. terkait dengan asrama gitu Prof. Ya, jadi kalian para calon mahasiswa PPG Prajabatan bahwa perguruan tinggi itu memiliki otonomi. Jadi tentu saja ketika asrama itu, di asrama itu organisasinya juga baik. Ada bapak asrama yang juga ada bapak asrama dalam arti yang diasuh oleh orang-orang yang berkeluarga beneran. Jadi untuk mengenal bagaimana anak didik itu bisa belajar dari bapak asuhnya itu. Dan tentu saja anda misalkan saja ini selisihnya biaya asrama saja 375.000, dan soal makan di rumah pun juga makan saya kira. Betul. Jadi kalau biaya makan 1 hari 50.000, mungkin di rumah juga seperti itu. Hanya Iya, bergeser saja. mirip Ya, jadi segitu Prof. Memang kita makan 15.000 atau 20.000, ya segitulah Prof. Sebenarnya itu sangat sebenarnya nggak ada nggak kemahalan lah kalau misalkan memang segitu, seperti itu sih. ya maksudnya nggak ada unsur bisnis maksudnya. Iya betul, betul. Ya, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dr. Romi, setelah penempatan 2 tahun, bisakah pindah ke sekolah lain? Ah, apa statusnya nanti? Itu selalu ditanya-tanyakan. Bahwa Mhm. statusnya dulu kan sudah pernah dijawab, bahwa statusnya bahwa orang yang memiliki sertifikat pendidik itu kalau mendaftar ASN itu kan sudah 50% Iya lebih betul. lebih hebat daripada yang tidak punya. Tentu Mhm. saja besok saya yakin bahwa rekrutmen ASN untuk guru pasti syaratnya ya memiliki sertifikat pendidik, sehingga yang tidak nggak bisa. Nggak Gimana? bisa, betul. Gimana Dokter Romi? Yang Ya, yang terkait memang setelah pengabdian 2 tahun, terus mereka harus bisa memilih. Ya silakan saja kalau misalkan dia merasa sudah cukup mengabdi untuk 2 tahun, terus dengan kemauannya sendiri, ya dengan otomatis misalkan honornya dia gajinya tiap bulan sudah tidak disediakan oleh pemerintah, terus tunjangannya dia sudah tidak lagi disediakan oleh pemerintah, karena memang tujuan yang mulianya dari pemerintah ini adalah sebenarnya kan memang mereka adalah ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang betul memerlukan guru. Jadi kekurangan guru, daerah-daerah yang kekurangan guru.
Setelah mereka misalkan lepas dari sekolah induk yang sekolah yang memang dia ditempatkan awal, terus setelah dia misalkan mau pindah sendiri, itu kan di luar dari kebijakan pemerintah. Sehingga mereka ya tetap ya mereka harus menanggung resikonya gitu, Prof. Ya, ya. Jadi artinya saudara tidak bebas memilih setelah ditempatkan 2 tahun pertama. Itu Betul. masih tetap dalam kerangka skenario kebijakan pemerintah, yaitu untuk mengurangi untuk mengisi kekurangan guru. Iya, guru. Tentu saja mungkin ada Dokter Romi orang yang beranggapan oh pindah ke tempat tertentu itu kan belum tentu kekurangan guru, kan Betul. begitu persoalannya. Jadi intinya Anda nggak bebas untuk memilih sekolah setelah ditempatkan 2 tahun. Yang tidak bebas itu bukan berarti tidak demokratis, tapi dalam kerangka skenario ini memang saudara akan ditempatkan di tempat di mana sekolah itu sangat membutuhkan guru. Betul. Karena kemauan pindah itu kan belum tentu sekolahnya membutuhkan guru atau kekurangan guru. Nah, inilah persoalannya. Nah, berikutnya bisakah seseorang yang lulus gelombang pertama, katakan dia sudah mengisi aplikasi bahwa mau ditempatkan di LPTK, tapi dalam perjalanan waktu dia mempunyai masalah atau misalkan masalah keluarga, anak masih kecil nggak bisa ditinggal, sehingga nggak mau ikut pendidikan pada sesuai dengan kloter gelombang 1. Pertanyaannya, apakah bisa itu dipindah ke waktu lain? Dulu sudah pernah ditanyakan itu, apa bisa dipindah ke kloter gelombang 2? Kelihatannya Iya. jawabannya nggak bisa dulu Dokter Om ya kan? Dan ini jawabannya malah lebih menawar lagi. Pertanyaannya lebih menawar lagi. Bisa nggak itu kelulusannya itu digunakan tahun depan kalau ada rekrutmen? Gimana Dokter Om? Saya pikir lebih nggak bisa lagi gitu loh, Prof, kalau misalkan tahun depan gitu, Prof. Ya udah angus lah maksudnya gitu. Ya dia harus dari nol lagi gitu loh, Prof. Ya, 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 ya kenapa gitu? Kalau waktu daftar itu nggak dipikir-pikir. Iya dipikir-pikir gitu. Makanya para teman-teman ya calon mahasiswa PPG Prajabatan yang nanti ini dalam lanjutan untuk yang gelombang kedua nih Prof, tahapan-tahapan. Ayo semangat, optimis, ayo sudah serius gitu. Bahwa jadi guru ini enak loh, jadi guru ini mulia, jadi guru ini keren gitu loh, Prof. Ya, Maksudnya sudah ditetapkan dari saat ini. Jadi apa korbannya itu nanti ya dalam setahun itu, 2 semester itu untuk mengikuti PPG Prajabatan. Ini sangat sangat mulia lah, sangat ke depan itu nasib-nasib para guru ini mudah-mudahan lebih baik gitu loh, Prof. Jadi kesempatannya misalkan cita-cita Anda pengen jadi ASN, baik nanti SNP3 kah ataupun ASN yang seperti biasa, itu insya Allah kesempatannya lebih besar daripada yang lain itu nggak ada kesempatan untuk misalkan mengisi formasi guru. Karena syaratnya ya harus punya sertifikat pendidik itu, Prof. ya, 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 ya. Makanya harus mengenal peribahasa itu loh, Dokter Roni, yaitu berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kan gitu saya kira. Nah, itu saya kira yang perlu dimiliki sehingga banyak kendala tapi harus kendala itu harus dihadapi, tidak boleh Ya. menghindar dari kendala itu, dari tantangan itu. Ya, baiklah, Dokter Romi, saya kira kita sudah menjawab berbagai pertanyaan. Tentu saja kita tidak akan bosan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari saudara-saudara para calon mahasiswa PPG Prajabatan. Tentunya begitu kan, Dokter Romi masih siap menjawab tuh? Ya, iya Prof. Tapi jangan lupa subscribe channel suyanto.id untuk bisa saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya tetap semangat kalau teman-teman dari calon mahasiswa ini mensubscribe channel suyanto.id ini. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Dokter Romi. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, Silahkan, sehat. silahkan lanjut nonton bola dan
Kita ketemu dengan pertanyaan para calon mahasiswa PPT Prajabatan. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.